Ya, pemirsa, apa makna kehadiran Prabowo di Kongres ke-16 Fatayat NU? Telah bergabung dari luar studio dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltreking, Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, selamat malam. Selamat malam, Egan. Ya, Mas Hanta, menurut Anda apa makna kehadiran Prabowo di Kongres ke-16 Fatayat NU ini? Ya, pertama Pak Prabowo memang paham betul, sadar betul, belajar dari kekalahan di 2014 dan 2019, dukungan politik atau ceruk pemilih Pak Prabowo termasuk paling lemah itu di basis pemilih NU. Pemilih NU itu menjadi sebenarnya adalah hal yang mutlak harus menjadi kekuatan pemenang pemilu siapapun. Ketika Pak Jokowi 2014-2019 memenangkan pertarungan didukung oleh mayoritas pemilih yang berbasis NU. Yang kedua, Pak Prabowo juga paham betul bahwa faktor kekalahan atau titik-titik lemah dari Prabowo di 2014-2019 itu juga karena kekalahan atau kelemahannya di Provinsi Jawa Timur yang menjadi basis NU juga. Itu yang menjadi catatan Pak Prabowo. Karena itu saya kira tepat ketika Prabowo melihat ketika ingin bertarung lagi di 2024 mendatang harus melakukan pendekatan yang intensif kepada basis NU, terutama kalau bicara kewilayahan adalah di wilayah Jawa Timur. Nah, basis-basis ini saya kira menjadi prioritas yang harus diperhatikan Pak Prabowo jika ingin bertarung lagi 2024 untuk mendapatkan dukungan secara elektoral. Nah, tetapi Egan, sedikit saya ingin tambahkan bahwa Pak Prabowo ini kan figur lama, sudah pernah bertarung sebagai capres 2 kali di 2014-2019, pernah menjadi cawapres 1 kali kemudian kalah. Nah, karena itu membutuhkan seorang cawapres yang bisa menopang sekaligus penentu kemenangan beliau. Jadi saya kira cawapres ini ya menjadi variabel paling penting bagi Pak Prabowo ingin bertarung lagi jika ini ingin menang di 2024 mendatang. Figur-figur cawapres jika Pak Prabowo keliru dan memilih, maka itu akan menghadapi kekalahan lagi. Kalau dari sisi basis tadi saya kira sudah tepat, masuk pada NU, Jawa Timur, kemudian juga saya kira basis kombinasi nasionalis religius dan lain sebagainya. Begitu, Egan. Mas Hanta, figur cawapres yang Anda maksud itu besar kemungkinan Caimin? Nah, itu yang mungkin menjadi catatan penting saya. Kita bicara 2 level dulu sebelum bicara Caimin. Jika dalam kontestasi itu ada pencalonan, kandidasi. Bicara kandidasi, yang dibicarakan adalah kombinasi partai politik pengusung. Kombinasinya antara Gerindra dan PKB itu tepat klop sekali. Keduanya mengantongi minimal setengah tiket. PKB 10%, Gerindra 13%, total melampaui 20%, itu satu. Yang kedua, Gerindra dan PKB itu kombinasi tadi yang saya katakan adalah nasionalis religius. Gerindra berbasis pada nasionalis abangan, kemudian PKB adalah Islamis tradisional atau religius tadi. Ini kombinasi yang melengkapi. Yang ketiga, PKB dan Gerindra saling melengkapi kan. Gerindra ini cukup kuat menyebar kekuatannya di luar Pulau Jawa, sementara PKB tidak begitu kuat. Nah, dia kuat di Jawa Timur. Yang menjadi titik kelemahan Gerindra tidak begitu kuat di Jawa Timur. Nah, ini saling melengkapi. Tapi tantangan terberat Pak Prabowo adalah tadi di figur. Bagaimana Pak Prabowo bisa membangun koalisi ini, mengunci PKB menjadi kawan koalisi Gerindra. Itu PR Pak Prabowo dan Gerindra. Tetapi di saat yang sama, bagaimana membuat negosiasi bahwa cawapresnya tidak harga mati Caimin. Karena berdasarkan data-data survei saya harus objektif mengatakan Caimin tidak begitu kuat untuk mendongkrak, menopang kemenangan Prabowo. Ada figur-figur cawapres lain relatif yang lebih potensial untuk dikombinasikan dengan Prabowo Subianto. Tadi, Egan misalnya saya katakan tadi soal di Jawa Timur, coba bedah survei Poltreking Indonesia pernah melakukan, mungkin lembaga kredibel yang lainnya, lihat siapa nama-nama yang kuat secara nasional maupun Jawa Timur. Saya kira Caimin bukan figur yang terlalu kuat untuk diandalkan oleh Prabowo untuk menopang tadi. Yang kedua, dari basis NU juga saya kira Caimin juga punya jarak sekarang secara kultural maupun secara struktural dengan NU. Nah, karena itu Pak Prabowo juga harus mencari figur yang juga didukung tanda petik oleh NU secara struktural maupun kultural jika ingin memenangkan pertarungan. Dan yang ketiga saya kira Pak Prabowo juga harus mencari basis milenial yang itu. Jadi PR terbesar Pak Prabowo adalah bagaimana mencari tadi cawapres yang terkuat untuk menopang kemenangan. Karena lawan Pak Prabowo, Egan, adalah figur-figur mungkin sementara data survei kan namanya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, orang-orang figur baru, sehingga saya kira juga harus ada kebaruan figur-figur yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Mas Hanta,
Hanta, kehadiran Prabowo di Fatayat NU ke-16 ini disebut juga karena Prabowo sedang mendekati kalangan perempuan NU. Seberapa strategisnya sebetulnya kemudian kedekatan Prabowo dengan kalangan mama NU ini kalau kita mau bicara dengan Pilpres 2024? Signifikansinya nanti akan seperti apa, Mas Hanta? Ya, ini kunci kemenangan juga. Setelah saya bicara tadi soal ceruk pemilih Jawa Timur, kemenangan Prabowo. Kenapa? Karena Jawa Tengah kan bukan wilayahnya Prabowo. Jawa Barat adalah basisnya Prabowo. 3 provinsi lumbung ini 2 dimenangkan, dia bisa menangkan pertarungan. Maka kuncinya ada di Jawa Timur. Tadi saya bicara NU karena ormas terbesar di Republik Indonesia. Nah, yang ketiga ada pemilih. Saya ingin menjawab pertanyaan Egan tadi. Dua segmentasi pemilih yang sangat menentukan sekarang ini adalah pemilih milenial atau pemilih muda. Pemilih muda ini menentukan. Yang kedua ada pemilih perempuan atau pemilih emak-emak tadi. Ini sangat menentukan. Maka Pak Prabowo menurut saya mencari cawapres yang unggul di 2 hal ini. Kalau tidak mengambil segmentasi yang kuat di perempuan, yang kedua adalah mencari kekuatan di milenial atau anak-anak muda. Dia cukup populer di anak muda untuk mengimbangi lawannya nanti di 2024. Sehingga kombinasi inilah yang nanti bisa membantu Prabowo menopang, karena Pilpres kita ini tanpa incumbent, ini faktor ini sangat menentukan kemenangan Prabowo. Siapa cawapresnya? Karena keliru memilih cawapres, maka Prabowo akan mengalami kekalahan lagi. Nah, satu faktor lagi saya kira yang penting bagi Prabowo, menurut saya di luar tadi, adalah faktor kingmaker. Seandainya signal itu dikirim ada dukungan, ini misal saja ya, kedekatan dengan Pak Jokowi yang punya basis kuat di Jawa Timur dan sebagian besar Indonesia Timur memberikan dukungan secara tidak langsung tersirat misalnya kepada Prabowo, itu bisa membantu Pak Prabowo kemenangan di wilayah dia lemah itu. Kalau Jawa Barat dan Sumatera kan itu sebagian besar wilayah dukungan terhadap Pak Prabowo. Nah, ini yang saya kira satu lagi, Prabowo harus mikir rebranding. Kalau ini boleh saya beri masukan adalah rebranding, bahwa beliau kan sudah 3 kali bertarung sehingga harus muncul. Kalau orang mengatakan sulit menang karena belum tentu. Kita belajar di Jawa Timur, meskipun ini wilayah provinsi tapi besar. Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, saya mengawal mengikuti cukup intens di Jawa Timur. Khofifah kalah 2 kali di Jawa Timur. Tetapi yang ketiga dengan branding Weswayahinya itu sudah saatnya justru menang bertarung. Nanti kita akan lihat bersama ya apakah kemudian langkah dari Prabowo ini bisa mendongkrak elektabilitasnya, bahkan mungkin sampai bisa melampaui Ganjar atau Anies. Kita akan tunggu nanti. Terima kasih Mas Hanta telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Mas Hanta.